Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya di 107. Monggo biasa yang bawa Quran silahkan nyimak dari Quran. Yang membawa handphone ada aplikasi Al-Qur'annya, monggo kula lan sederek sedoyo sami-sami ngaji nggih. Urang sadaya anu hadir di forum yang mulia ini mangga sasarengan ngaos ngaji dalam rangka thalabul ilmi. Pertama, kewajiban selaku muslim selalu bersyukur, minimal dengan bilisan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita juga disyariatkan untuk selalu bersolawat di tempat-tempat yang baik, di dalam ibadah-ibadah yang dituntunkan untuk bersolawat. Mari kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah Allah juga mencurahkan sholawat dan salam kepada kita semua, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu taat terhadap syariat Al-Quran dan syariat sunnah-sunnah Nabiullah dan para sahabat-sahabatnya. Baik, pada sore hari ini kita setelah beberapa waktu yang lalu karena banyak kegiatan dari mulai bulan suci Ramadan, kemudian Syawalan, dan sekarang kita dipertemukan lagi dalam forum thalabul ilmi yang perintahnya jelas, wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk selalu menuntut ilmu. Baik, pada forum siang hari ini saya akan mencoba membawa tema atau judul berislam dengan santun di era atau di tengah arus digitalisasi. Jadi sopan santun di dalam beragama pun, apalagi kita pada fase atau zaman arus digitalisasi yang serba cepat dan serba modern, ya. Hal ini Wilujeng Sumping, Ibunda ya, Ibunda Joleha ya, ini asalila tara panggih, alhamdulillah sehat. Oh. Nih, sekali tidak berangkat, kalau yang namanya rindu itu serasa setahun. Nah, kalau Bu Joleha tidak dirindukan oleh kami ini, mungkin tidak merasa lama, Bu. Tapi sekali teka panggih, ya Allah, asalila. Calon bukunya, amin ya robbal alamin. Baik, kita kembali ke laptop ya. Jadi berislam yang santun itu seperti apa di dalam rangka menghadapi
era digitalisasi atau era modern yang serba cepat ini? Tentunya kita rujuk ila Al-Quran wa sunnatur Rasul. Pada muqaddimah yang saya bacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini konteksnya singkat, simple tapi jelas. Jadi dan kami Allah, kata Allah ya, tidak mengutus siapa? Maksudnya tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk satu. Ya, satu saja. Untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah yang disebut nantinya menjadi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi ini ayatnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian setelah kita paham bahwa diutusnya Nabi untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam, yang seperti apa kira-kira? Yang Muslim jelas tentu harus diselamatkan. Yang Buddha, yang Hindu, yang tidak beragama, yang hanya cuma berkeyakinan pun harus diselamatkan dengan adanya Islam. Termasuk semut, kutu yang dimiliki kita yang paling kecil, bahkan kuman sekaligus, itu harus mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dalam Islam. Nanti ada bu dokter tanya, masa sih kuman harus diselamatkan gitu ya? Kan kuman itu musuh kita, musuh bersama kita. Nah, ternyata sama seperti manusia. Kuman pun sama seperti manusia. Ada manusia yang soleh solihah, ada manusia yang zalim. Kuman pun sama. Ternyata ada kuman yang jahat yang disebut kuman patogen. Pak Adi nggih, guru biologi nggih, betul nggih? Nah, kuman yang jahat itu namanya patogen. Ada pula yang disebut kuman yang baik. Kalau dalam zaman sekarang mah yang kita sedang kumpul, mungkin kumannya ini kuman yang soleh dan solihah, ya. Yang disebut kuman apa, Pak Adi? Kuman afatogen. Nah, ya. Ini nanti ada pertanyaan nih, ya. Ada kuis. Bu Juleha ya kuis ya. Jadi yang disebut rahmatan alamin itu artinya menghadirkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi sukses, sehat, sejahtera untuk bersama-sama. Itulah adanya diutus Nabiullah Muhammad SAW ke alam dunia ini. Nah, supaya kita suksesnya lebih mantap, lebih hebring, ya, Ibunda Soipah ini contoh, ya, supaya kita selamat kayak beliau meskipun sudah sepuh. Ini seperti ibunda kita ditawari, Bu, hari Ahad Kliwon ada pengajian, mau ikut enggak? Ikut. Nah, kalau bahasanya ziar, berarti tua orangnya, tua onderdilnya, tapi semangat hati kebaikannya itu tumbuh seperti orang-orang yang masih muda. Maka yang muda itu harus jangan ketinggalan. Apalagi di Malahayu itu, di sini adalah cikal bakal lahirnya para pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Sekedar bernostalgia. Di sini ada putra putri dan cucunya Bapak Atmo. Nah, ini tokoh yang paling kritis ini, ya. Cucu dan anandanya atau keturunannya dari
Bapak Rusbandi, ini guru saya waktu di SD, ada ya. Nah ini Bu Joleha salah satunya nih. Kemudian tadi Mas Dono, nah itu beliau itu pendiri ya. Kemudian ada juga Ibu Siti Aisyah ya, Pak Kuwu Sunanto sudah pada almarhum. Ini alhamdulillah menantunya hadir nggih. Nah, semoga nanti yang hadir ini terus membawa ya. Islam itu supaya rahmatan lil alamin, ternyata ada perintah. Bukan cukup kita yang hadir pada hal-hal kebaikan. Ternyata diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tadi sudah saya contohkan, Bu. Saya telepon Dokter Amalia. Posisi di mana? Lagi di Jogja bersama anak-anak, lagi plesir ya. Semua anak diteleponi gitu ya. Yang lagi tidak tugas, tolong biasakan hadir di forum-forum pengajian seperti ini. Karena apa? Pengajian itu ibarat obat. Orang mau sakit, terkena infeksi, ada obat, diobati dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang tadinya kita mau muriang, mau nyeri ting sardot, jadi sembuh, Bu. Itu manfaat salah satu ngaji. Kalau ngaji itu diibaratkan oleh jalan, ini jalan supaya lurus mulus, temantak ti jalikeh, temantak ti soledat, ya kita harus ngaji. Lamun rek salah kasasar, kata Nabi apa ya orang Sunda, lamun kasasar kasilung, berarti dielingkeun ku ngaji seperti ini. Lamun orang rek goreng kabatur, lamun orang rek menjadi orang yang suka pemarah, pendendam, diingatkan di dalam kajian. Maka supaya betul-betul kita menjadi muslim yang memahami tentang rahmatan lil alamin, Allah memberikan resep. Ya, tadi contohnya paham bahwa diutusnya Nabi yang pertama untuk memberikan suasana rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, kira-kira apa lagi, Bu? Untuk menghadapi era digitalisasi, berarti kita harus yang kedua itu menempatkan Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Jadi kalau bisa orang tua sering menceritakan bagaimana jejak perjuangan, rekam jejak perjuangan para sahabat. Ceritakan pada saat anak-anak mau tidur. Jangan dijejali oleh Ipin dan Upin. Nah, terus ada lagi Superman, Robin Hood, Batman gitu ya. Contoh yang terbaik, maka tilik sejarahnya Kanjeng Nabi, sejarahnya para sahabat dan perjuangan-perjuangannya. Insya Allah, Allah itu menjamin di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. Nah, ini sudah diberitahu oleh burung kapudang. Paham ya? Dulu waktu kita kecil burung kapudang, anak sabraha, tilu. Nah, ini kita diajarkan oleh Allah. Ingat burung kapudang, ya. Surat ke-33, ya, ayatnya 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita semua, dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan keselamatan pada hari kiamat, dan untuk orang-orang yang selalu hatinya mengingat dengan banyak-banyak ingat eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah resep kedua setelah memahami
konsep rahmatan lil alamin, ya, berarti kita harus mencontoh kepada Nabi adalah sosok terbaik di dalam mencontoh segala sendi kehidupan, baik di dunia menjelang kita ke akhirat. Satu contoh, Nabi ketika sedang duduk-duduk santai bercengkrama dengan para sahabat, mendiskusikan bagaimana memperjuangkan Islam ke depan supaya lebih unggul dan berkemajuan, maka lewatlah jenazah orang Yahudi, ada juga sebagian orang Nasrani, ya, ini di dalam sebuah riwayat. Rasul itu mengusung konsep rahmatan lil alamin. Yang meninggalnya saja orang non-Islam, nonis, ya, Nabi tetap menghormati. Tapi bukan menghormati misalnya ngaji di tempat orang yang meninggal pada orang yang bukan muslim, tapi begitu lewat jenazahnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam rangka menghormati. Jadi tidak usah kita langsung sinis, jah modar ya, nggak boleh, ya. Agamanya bukan Islam ini. Nah, tidak begitu Rasul, tetap menghormati. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep mencontoh kepada junjungan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh. Asana mah gampang, tuh kudu meuli, ya. Kita menghormati, menghargai pihak-pihak lain sebenarnya enteng. Hanya saja setan tuh pintar menggoda. Ya. Ayah tetangga nutas meuli motor anyar serepet cewot, ya, panas tiris itu teh. Setan. Gira sampaikan gitu. Ya. Terus menggunjing, menggibah. Ada orang anaknya pengumuman wisudanya komlud, prestasinya bagus, langsung bukan senang mengucapkan alhamdulillah semoga anakku juga seperti itu adanya, tapi langsung micen banget dipicen, Bu. Teman-temannya, Bu, sayang micen banget, langsung terus menggunjing dan sebagainya. Nah, itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang dicontohkan oleh Nabi lagi apa? Nabi ketika cucunya naik punggung saat beliau sedang sujud, tuh langsung dina hatena panas ngabuduk, ya budak teu nalar teh. Langsung bari budak dicungkelkeun incuna dewe. Cah, bohongan ngaganggu bae ka uing. Tidak begitu. Tetapi Nabi itu langsung berhenti sejenak, diraihlah cucunya dan diberi pengertian, cu sayangku, abah lagi sholat misalnya gitu. Ini kalau Abah Mahmud, ya, Abah Mahmud, ya, kan sebagai incunya Abah Mahmud lagi sholat, ya, abah lagi sholat, tolong kalau tidak bisa mengikuti karena capek, duduk yang baik, lihat abah sholat supaya besok kamu jadi anak soleh. Karena apa? Anak yang soleh itu wajib sholat seperti abah. Harusnya begitu. Jangan disintruk, dipolototan. Akhirnya jangan salahkan ketika cucu dan turun kita jauh dari mbahnya. Nah, ini yang dimaksud mencontoh kepada Nabi itu begitu. Ulah kena-kena jadi jama kolot, sangeunahna uing, sangeunahna dewek. Nah, ya budak teu boga tata krama disintruk jelepret gitu tanya itu. Nah. Eueunya. Nah, mudah-mudahan di Malahayuman teu aya di luar daerah wae. Ini contoh mencontoh Rasul. Coba nu kieu aya teh Mas Dono, ya. Kanjeng Nabi teh pamit sama istrinya, "Ya Humairah, wahai istriku yang ambu cuy, yang pipinya mantak ti soledad kutu ti jali teu tuma kubanding herang mencerang." Ya. Eta karubiah teh senana kitu, memuji, kemudian membuat istri itu senang.
ulah kawas orang ditu urang malu insyaallah teu aya ya. Apa sami bae aya karubiah teh jah pipi mani caremong kitu bisa kan gitu nya. Biasanya seringnya meserkeun bedak jeung matak nu glowing teu tapi pinterna maido eta salaki biasana. Nah, tapi Kanjeng Nabi tidak. Pamitnya pun baik. Wahai istriku ya Humairah, aku minta izin mau dakwah ke seberang, ke sebuah tetangga desa gitu ya. Saking banyaknya permasalahan ketika berdakwah menyiarkan Islam, ternyata Nabi itu datangnya kemalaman, Bu. Nabi tetap karena sudah malam ketuknya tuh pelan-pelan, tuh jedor gini ya. Ketuk, Assalamualaikum sampai 3 kali, Bu. Tapi ternyata tidak ada yang membuka pintunya. Kemudian gelar sorban, maka tidurlah Nabi di depan pintu. Begitu Allahu Akbar, suara azan subuh gereja, Siti Aisyah itu bangun. Masya Allah, di sebelah Nabi tidak ada. Segera berlari terbirit-birit membukakan pintu. Ternyata didapatilah suaminya yang dicintainya itu sudah terbangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh azan subuh. Nah, lamun diurang balikna kabetingan aya azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, artinya dibalik, ngaremkol lebih enak tibatan bugar. Jadi begitu kalau orang, tapi kalau Nabi enggak. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka koreja bersegera ambil air wudhu. Kemudian Siti Aisyah minta maaf, ya Nabi, ya Habiballah, hamba kekasih Allah, maafkan aku, ya ampunilah aku kesalahanku tidak membukakan pintu untukmu. Tapi tidak begitu langsung Nabi langsung maido sia molor sampai teringat salaki masih di luar. Begitu iya, Bu. Tetapi tidak apa-apa ya Nabi, aku yang salah, tidak terjaga ketika kamu datang. Nah, itu selalu mengakui kesalahannya, tidak sok pengen bener jare dewe ya. Itulah contoh istri Nabi dengan Nabi memberikan contoh terbaik ya. Banyak contoh-contoh yang harus ditiru. Jadi raja, jadi pemerintah, tidak makan aspal. Nabi rumahnya pun bisa dilihat dari sejarah sampai sekarang, hanya bertiangkan dengan tiang kurma yang kering. Pelapa-pelapa kurma menaungi dari sengatan matahari dan dingin. Nah, di sana jarang hujan ya, Bu. Nah, cukup Nabi. Baju yang dipakai tidak seperti bajunya Bang Kevin, selemari itu penuh bajunya ya. Tapi Nabi itu sekarang yang dipakai paling satu yang buat cadangan. Ketika bisa membeli baju yang ketiga, yang keempat, maka disodakohkan kepada yang lain. Itu contoh seorang raja, pemimpin negara yang dilakukan oleh Nabi. Zaman ayeuna, Bu, karek jadi bupati di desa, bupati di desa apa namanya? Kepdes ya, kepala desa atau kubu. Sudah doyan aspal, doyan semen, doyan bata gitu loh. Nah, apalagi kalau sudah jadi bupati, gubernur, wah sudah ya. Kalau rubiahna 2 insya Allah halal, asal bisa adil ya, masih mending ya. Tapi yang namanya adil, nah, tapi ini ibu-ibu dosa, Bu, menentang boleh 1, 2, 3 sampai 4. Dosa benar, dosa betul. Karena apa? Ini adalah ayat Quran. Jadi kalau wanita yang tidak siap di madu, maka jangan mentang Quran. Tapi saya belum siap, Pak, untuk di madu, gitu aja.
Nah iya, kalau belum siap harus terus terang sama suami. Nah ya, ini contoh lagi ya. Ini saya kasih, mohon diperhatikan. Kenapa Allah boleh 2, boleh 3, boleh 4? Sebenarnya ayat ini bukan memerintah untuk beristrikan 4, Bu. Tetapi zaman baheula, kalau orang sudah jadi juragan, jadi orang yang beunghar, istrinya tuh lebih dari 20. Ini jangan dibalik. Sehingga Allah memerintah kepada nabinya, kepada umatnya, yang tadinya pada punya rubiah sampai 10, sampai 20, ayeuna mah paling loba 4. Dia tapi koma, Bu. Baca dalam keterangan surat An-Nisa ya. Komanya itu berat, Bu. Contoh abdi tadina bade 2, bade 3 gitu teh. Umbang 4 ya, meunang nu cenos deui gitu teh. Umbang 4. Tapi pelebah adil teh luar biasa, Bu. Kakararek pamit gen, Bu. Bu, saya ada yang membutuhkan, salah satu ustadz ya, punya anak perempuan tapi umurnya sudah kadaluarsa tapi masih cantik gitu teh, perawan tua, Bu. Pernah ini saya ditawari oleh ustadz, saya pamit ke istri saya tidak menjawab, diam 1000 bahasa. Saya ini gak datang ya, tapi ibu saya pernah dipamiti. Ini cerita nyata. Tapi saya mau berbuat adil saja, dijawab oleh istri saya tuh tidak dengan menjawab, tapi diam 1000 bahasa, henteu nguak, henteu ngiwu gitu, henteu aya, Bu. Tapi yang ada tetesan air mata. Kurang apa saya? Nah iya, berarti itu kejujuran. Berarti saya harus bisa berbuat adil. Teu pati-pati ceurik, berarti dhewek teh sieun leungiteun patoha. Nah, berarti saya harus adil. Ya sudah, kalau kamu tidak boleh, saya balik kanan, gerak langsung, tetap sampai sekarang 1. Tapi saya tidak menentang ayat itu, karena ada satu kejadian. Ini contohnya, Bu. Seorang wanita, ini Siti Aisyah dalam sebuah riwayat, ini dicontohkan, pernah berkata-kata dengan istri Nabi yang lain, aku kalau melihat suamiku sedang bergilir kepada istri yang lain, kalau menaruh telur di dadaku bisa matang, Bu. Eta kumaha coba, itu ungkapan kubanding panas teh luar biasa. Nah, berarti hal seperti itu adalah perasaan, rasa yang dimiliki oleh wanita. Maka sebenarnya bagi laki-laki yang bijak, yang kira-kira istrinya tidak mau dimadu, jangan nikah siri lagi. Itu nikah siri yang zaman sekarang, Bu ya. Nikah siri palbah manang. Ada nikah siri teh maksudnya teu dicatet ku catatan apa itu di KUA ya. Tetapi prosesnya harus sama, mencontoh kepada Nabi. Aya pengantin awewe, aya pengantin pameget, aya 2 orang saksi, aya wali. Ayeuna mah saksi teu aya, nu nyaksian kadang-kadang nang meuli di jalan. Jamaah teu kenal nyaksian. Walinya wali hakim, bapaknya masih ada, saudara laki-lakinya masih ada. Itu namanya wali hakim mensiasati. Jadi hukum itu lentur mengikuti syahwatnya manusia, bukan manusia taat mencontoh kepada Nabi mengikuti hukum, tetapi hukum dibalik-balik. Sekarang lagi marah nikah siri, maka nikah siri yang seperti itu tanda tanya ya. Kalau nikah siri pun yang bagus tuh begini, Bu, karena pencatatan sipil, karena undang-undang PP 10 tahun sekian, saya lupa tahunnya ya, itu tidak boleh buat PNS, sehingga harus nikah siri, tidak dicatat di KUA. Tetapi nikahnya harus sama, bapak ibunya harus tahu, orang-orang terdekat harus sama. Kemudian ada walimatul urs ya, itu walimatul ursi itu bukan walimatul ursi ya, tapi tulisannya URS sin besar ya, walimatul urs ya. Itu berarti harus dilakukan karena deklarasi memberitahu bahwa si fulan dengan si fulani menikah. Nah, besok kalau misalnya lahiran anaknya, berarti ada walimatul aqiqah bagi yang mampu.
2 bagi laki-laki, 1 buat wanita. Ayeuna mah walimah loba jinana Bu. Aya walimatu sofar, aya walimatu tasmiyah, aya walimatu puputan, macam-macam. Padahal walimatul itu ada walimatul urs dengan walimatul aqiqah yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, sepanjang itu maslahat, kita jangan buru-buru menjustis itu sesat. Nah, ini kita akan bahas ya. Berislamlah yang santun di dalam menghadapi era digitalisasi. Kembali ke laptop ya Bu, ini banyak nih. Nah, kemudian yang ketiga ini nanti ada pertanyaan ya, sebentar ya, ini biar selesai. Yang ketiga nanti sebentar tanyanya, ada session pertanyaan ya. Yang ketiga, kita harus cantik, cerdas, pinter, mengamalkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Apa sifatnya Nabi? Nah, kita lihat lagi Al-Quran ya. Ini Quran suratnya surat ke-48. Boleh dilihat Bu. Quran surat 48, nama suratnya Al-Fat ya, ayatnya 29 ya. Di sini bunyinya begini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ya, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Panjang sekali ini, nanti bisa dibaca, tapi kita kenali pada Quran surat Al-Fat surat 48 ayatnya ayat 29. Ini utuhnya artinya begini, kita perlu mencontoh supaya kita tuh kebal terhadap era digitalisasi yang serba cepat, serba modern, dan kadang-kadang mengganggu dan menyesatkan kita. Karena setiap produk yang modern ada nilai maslahat, ada nilai madharat ya. Sifat Nabi yang pertama ini satu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya ini dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir Quran. Di sini maksudnya orang-orang yang dekat itu adalah para sahabatnya. Beliau-beliau itu bersikap keras kepada siapa? Terhadap orang-orang kafir. Di sini orang-orang kafir yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang bersikap memusuhi Islam. Ya. Tetapi Nabi dan orang-orang terdekatnya ini sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud selalu mencari karunia Allah dan keridhaannya. Jadi lamun sholat nateh, sholatnya Kanjeng Nabi dan sholatnya para sahabat itu karena betul-betul lillahi ta'ala. Karena zaman sekarang banyak sholatnya karena pengen ditoblos Bu ya, kena rek nyalon kuwu anjang sono kablok ditu ketemunya di masjid pura-pura sholat Allahu Akbar siganu fasih-fasihan gitu ya, pengen dipuji, mencari simpati supaya kelihatannya iya mah kuwu ieu calonna teh umbang-umbang Islam beneran nih, Allahu Akbar nagen sampai kental gitu tanya. Nah, ini berarti sholatnya karena pengen ditoblos. Ayah si bujang ganteng sholatnya rajin karena apa? Melewati depan rumahnya calon bebene, calon pirubiaheun supaya dianggap calon minantu yang baik gitu ya. Nah, ini contohnya begitu. Itu bukan sholat yang seperti itu, tapi ruku dan sujudnya itu betul-betul lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah semata. Nah, kemudian selanjutnya sifat yang berikutnya, kamu melihat mereka ruku. Oh, sudah ya ini ya.
Pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda bekas sujud yang bercahaya. Jadi bukan karena hidung terus ngenyoy kawas neon, itu lain ya. Ayat tanda-tanda ngenyoy hidung tapi ngenyoy, bukan. Kalau yang ngenyoy mungkin bisa lihat dari perbakin ya Bu. Anggota perbakin kan tingkar nyoy. Persatuan Batu Kinclong. Coba kalau dibuka gini. Oh, heran. Ya itu bukan itu yang dimaksud. Tapi wajahnya itu bercahaya, memberikan contoh terbaik buat kita. Ketika dia bersalah atau melakukan kesalahan kepada Allah dan kepada tetangga, teman, dan segera minta maaf dan bertaubat. Ketika dia dizolimi, sebelum orangnya minta maaf, dia sudah memaafkan. Itulah contoh terbaik yang dicontohkan oleh Nabi. Maksudnya begitu. Bertetangga selalu rukun. Tetanggana sewot pada orang beli mobil malah dikirim Bu. Tas incah di mana menang oleh-oleh nu sewot dikirim. Jadi orang yang berbuat zalim atau goreng ka urang dihadean terus. Nah itu contoh Nabi seperti itu. Jadi wajahnya itu betul-betul memberikan tanda-tanda bekas sujud. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sejatinya sholat yang baik, yang benar itu mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Nah lamun orang masih sholat tapi masih udud misalnya, kan itu fahsya. Berarti fahsya itu segala pegawaian yang merugikan diri sendiri. Berarti lamun sholatnya benar masih udud, berarti perlu muhasabah. Apakah saya sholatnya sudah benar? Tanya pada rumput yang bergoyang, kata Bang Ebit GAD. Begitu. Ulah nyalakan pabrik rokok, dagun itu ditutup gitu teh. Nah, hati kita yang ditutup. Kalau semua umat muslim tidak merokok, insya Allah ditutup ge tutup kumaneh. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Nah, itu contoh kecil ya. Hal ini ternyata diungkapkan atau digambarkan di dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Nah ini kalau kita berakhlak seperti Nabi, itu pasti kita ibarat benih itu mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh bongsor serta subur di atas batangnya. Nah silokana kieu, tanaman itu menyenangkan hati yang menanamnya. Siapa yang senang nih Bang Aib nih, yang suka nanam pohon, begitu ceblok bismillahirrahmanirrahim nanam misalnya itu bougainville, kakara dipelak sabraha bulan langsung tunasnya serong kuat, bunganya lebat merah merona, membuat orang jatuh cintrong. Jatuh cinta ya Bu. Nah itu menyenangkan yang menanamnya Bu. Menanam buah tiba-tiba berbunga, kemudian buahnya lebat, pan senang Bu. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang kafir dan yang memusuhi Islam, dia sewot terhadap sikap-sikap orang yang seperti tadi, berakhlak seperti Nabi, yang tumbuhnya seperti benih itu langsung subur dan berbunga serta berbuah. Ini bikin sewot kepada orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu tidak pernah puas melihat orang muslim berjaya. Begitu ya maksudnya ya. Ini sifat-sifat Nabi yang pertama. Nah, hal ini sebenarnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Di antara mereka kemudian ampunan dan pahala akan diberikan secara besar-besaran dengan berbagai macam bonus untuk orang-orang yang mencontoh kepada Nabi dan para sahabatnya. Bukan seperti zaman sekarang ya Bu ya, orang Islam justru toleran kepada orang yang tidak muslim. Contohnya sesama muslim ada pengajian dibubarkan, yang membubarkannya pakainya pakaian ormas Islam. Ada enggak? Ada ya, cukup kita tahu saja. Mudah-mudahan Allah sadarkan hatinya. Tetapi kalau ada umat Islam yang mengadakan pengajian karena mengundang kiai yang tegas,
kiai yang betul-betul senang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ternyata dibubarkan. Ada enggak? Itu padahal seragamnya seragam ormas Islam. Berarti orang atau oknum semacam itu, ini tidak menuduh kepada organisasi lain, tetapi orang yang punya karakter seperti itu berarti belum menjadi contoh teladan seperti Nabi yang membuat Islam rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh ikut-ikutan ya Bu ya. Nah, kembali ke laptop. Nah, kemudian sifat-sifat yang lain yang harus dicontoh oleh kita, ini mungkin kita sudah sering paham ya. Yang pertama ya, contoh-contoh atau sifat-sifat kerasulan yang perlu ditiru, yaitu yang pertama sidik. Ada yang tahu sidik? Sidik apa? Sidik itu apa? Sidik bubur kacang hijau. Nah, jujur banget. Kan tadi ada bubur kan jujur. Jujur kacang hijau ya. Sidik itu teh jujur. Berarti orang kudu jujur. Lamun dagang, lamun orang jadi petani ulah nyempogan galang batur. Lamun dagang ulah ngurangan timbangan dan meteran. Lamun jadi pejabat ulah senang korupsi. Maksudnya ini jujur di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya amanah. Ada yang tahu amanah teh apa? Dapat dipercanten ya. Lamun ngomong bener bae ya, artinya lamun salah ge namanya manusiawi, saeutik terus langsung minta maaf. Kalau berbicara juga selalu hati-hati ya. Amanah itu banyak. Kalau diberi kepercayaan, dia betul-betul mampu memelihara, merawat kepercayaan yang diberikan kepadanya ya, itu amanah. Kemudian yang ketiga selanjutnya sifat-sifat Nabi ini tabligh ya. Tabligh ada yang tahu? Tabligh itu mampu menyampaikan. Ari menyampaikan bae mah gampang. Ieu kacang yang kita gitu teh. Kan menyampaikan ya. Misalnya lamun ngomong gitu tehnya, Kang Dono misalnya, ya abdi menang pesen ABCD gitu teh. Tapi Mas Dono kebenaran masih budeg dikit gitu teh. Misalnya budeg dikit, ari jalmi anu tablik mah karena ngomong dengan yang budeg dikit diharewos. Ulah guntawangan tika Jawa, gitu. Jangan. Sing boga santun tata krama. Tabligh itu bagian tabligh itu kita menyampaikan tapi punya sopan santun, punya tata krama, punya ilmunya ya. Artinya ketika kita menyampaikan, misalnya saya seperti begini Bu, saya tukang nyuntik, sanes pak guru, sanes ustadz, sanes kiai gitu ya. Tapi karena saya diberi tugas oleh Islam, harus mampu menyampaikan. Ini kan lagi menyampaikan ilmu. Lamun ngomong teu bisa memahamkan kepada orang lain, berarti ini kalau di sini orangnya pada ngantuk semua. Terus lamun ditanya teu bisa kabeh, berarti yang salah bukan yang diajak bicara atau yang mendengarkan. Jangan-jangan patohannya yang tidak tabligh, tidak mampu menyampaikan dan tidak mampu memahamkan kepada orang yang ditransfer ilmunya. Saya mentransfer ilmu, bu guru lah misalnya ngajar, bla 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 bla, barang ulangan kari-kari nilainya tilu dua hiji, nilai 8 teh ngan hiji misalnya gitu teh. Berarti kalau guru yang bijak, wah dasar murid barodo kabeh, tidak begitu. Tetapi harus muhasabah. Jangan-jangan metode saya menyampaikan atau ceramah saya atau ngajar saya membuat orang lain tidak paham. Nah, itu yang dimaksud tabligh. Jadi
Nabi itu memiliki sifat tabligh. Kalau menyampaikan itu mudah difahami, memberikan perintah bagaimana cara sholat yang baik, puasa yang baik, bersuci yang baik, mudah difahami oleh para sahabat dan pengikutnya. Itu maksudnya seperti itu. Maka harus mampu menyampaikan atau tabligh. Kembali ke laptop ya. Sekarang yang berikutnya sifat-sifat Nabi yang harus ditiru oleh kita, yaitu fatona. To pakainya bukan patona, tapi fatona. Ya. Naon fatona teh? Nah, kudu cerdas. Jadi orang muslim itu harus contoh Nabi, kudu cerdas. Jangan jadi muslim pura-pura oon, apalagi oon banget gitu ya. Nggak boleh. Harus tampil jadi orang Islam. Wah, saya harus misalnya ditunjuk, dipilih jadi ketua RT, pura-pura oon, pura-pura bodoh, orang lain saja. Akhirnya yang memimpin jadi RT-nya bukan orang muslim yang baik, tapi orang oon. Nanti akhirnya kalau orang oon menjadi pemimpin, seperti apa nasibnya? Maka sifat Nabi harus ditiru, jadi muslim yang cerdas. Milih kubu, milih bupati, milih presiden, yang cerdas aja ada, tapi milihnya yang oon. Yang penting amplopnya gede. Nah ini sehingga nasib kita semakin hari Islam mayoritas, tetapi kita menjadi kaum yang terpinggirkan. Begitu maksudnya. Nah, berarti kenapa kita tidak mampu menghadang era digitalisasi serba modern dan serba cepat ini? Karena kita kurang cerdas, kurang mencontoh kepada sifat-sifat Nabi ya. Kemudian supaya kita di dalam menghadapi era digitalisasi beragama Islam yang santun itu seperti apa? Yaitu harus mampu menjauhkan diri dari sifat-sifat merendahkan Islam dan kaum non muslim. Nah ini ada contoh begini Bu, merendahkan Islam itu yang seperti apa? Kita tidak perlu menghina agamanya sendiri, tapi kita kadang-kadang karena kurang paham terhadap ajaran agama, kita kadang-kadang berbuat, berperilaku merendahkan agama Islam sendiri. Contohnya apa kira-kira? Apa Bu kira-kira Bu yang sering banyak di masyarakat? Merendahkan agamanya sendiri. Orang mensolatkan jenazah, barang ker amin 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 keur ngadoakeun aya seleb di tampanan. Jadi Islam itu dihargainya dengan murah, dengan amplop ngan 10.000, 5.000 gitu teh. Salat dihargai Bu. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan tidak ada. Itu merendahkan agama kita sendiri Bu, karena tidak ada contohnya. Ada orang miskin meninggal dunia, ketika butuh bantuan doa, ya di sini apa namanya kalau doa pada orang meninggal? Tahlilan. Pas orang yang miskin yang meninggal, yang datang na kurantil, imam na memimpin tahlilna kudu disusulan gitu teh. Kadang-kadang disusulan ge alasan macam-macam, aya keur bisulan, aya nyeri huntu dan sebagainya. Nah ini berarti contoh merendahkan agama Islam sendiri. Kalau yang miskin tidak dihargai, tetapi kalau yang kaya, yang banyak duit selalu dilulukan. Itu sama berarti pekerjaan merendahkan agamanya sendiri. Nah ini yang terakhir mungkin ya, supaya kita tidak tergerus dengan era globalisasi, era digitalisasi. Yang terakhir ini karena sudah menjelang asar, yaitu merendahkan agama orang lain atau agama non muslim. Kita tidak boleh. Tadi Nabi memberikan contoh, yang meninggalnya orang Yahudi, orang Nasrani. Nabi sedang duduk-duduk, sedang berdiskusi, sedang pengajian seperti ini, ayo kita berdiri dulu, menghormati ada orang yang lewat meninggal tapi agamanya bukan muslim. Tapi tidak mendoakan supaya diampuni dosanya, tidak Bu, hanya menghormati nilai kemanusiaannya saja. Nah, contohnya lagi apa? Pas dulu pernah ada tayang ya di Bali apa di mana, ada orang muslim,
Ada orang yang sedang hong wilaheng siwa geni keur nyembah tehnya bari mulem dupa bari sesajen itu diobrak-abrik, dibuang, dihina-dina gitu loh. Itu juga Islam tidak boleh seperti itu. Ini perintahnya dalam Al-Qur'an loh. Ya. Kita tidak boleh menghina-dina orang-orang yang beragama dan berkeyakinan selain Islam. Kan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi tetap kita tidak boleh saling mengganggu, tetap kita saling menghormati, tetapi kita beribadah sesuai dengan rel kita masing-masing. Surat Al-Kafirun dibaca mangga ya. Nah, ini landasannya begini. Kita perlu melihat Quran surat Al-An'am. Boleh dilihat Quran surat Al-An'am ayat 108. Allah teh berfirman kieu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nah, misalnya fayasubbullaha adwa bighairi ilm. Ya. Kadzalika. Coba ada yang bisa baca Quran enggak ini? Anak-anak yang kecil ada enggak? Bisa minta dibantu enggak? Coba yang lain supaya pengajian kita hidup. Tolong Quran surat Al-An'am 108 saya minta dibantu dari ibu-ibu yang sepuh. Ini ibu ibu coba mic-nya satu. Ibu Soipah coba. Monggo Bu. Oke. Ini orang sepuh tetapi semangatnya semangat muda, selalu hadir. Ayatnya 108. Wala tasubul ladzina yad'una gitu. Awalnya gitu. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ya. Surat ke-6 108. Ada yang sudah menemukan Bu? Kelihatan buatan Bu? Mic-nya coba Ibu kan baca. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini artinya ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini mohon diperhatikan. Sekali lagi, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain menyembah Allah maksudnya, ya. Diam dulu ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmunya atau pengetahuannya. Demikianlah kami Allah menjadikan setiap umat menganggap baik amalan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi maksudnya begini, kalau kita menghina agama orang lain, pasti mereka tuh akan menghina Allah yang kita sembah, yaitu konsep Islam akan lebih parah menghinanya ketimbang kita menghina mereka. Dimatikan dulu, ini dulu.
Dimatikan dulu. Nah. Belum ya, di masjid belum ya? Tambah dulu sedikit. Jadi ini bukti Al-Quran juga melarang. Kita tidak boleh mengganggu, merusak, atau menghina agama non-Islam. Karena boleh jadi mereka akan menghina Islam, menghina Allah, dan lebih parah di dalam penghinaannya karena mereka menganggap bahwa agamanya mereka itu paling bagus. Nah, padahal inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia dan paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Sekalipun itu kita yakin seyakin-yakinnya, tapi Al-Quran juga dengan cantik mengajarkan kita tidak boleh menghina agama lain. Nah, maka sifat-sifat yang terakhir tadi ditutup, marilah di dalam suasana zaman era digitalisasi, jadilah warga muslim beragama Islam yang santun. Nah, ini ada hadis Nabi nih buat bekal kita. Antami medari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman qulna adinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi qala wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi hadis ini sumbernya dari Tamim Ad-Dari ya. Kemudian meriwayatkan bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian saat dulu ya, kami sahabat itu bertanya, untuk siapakah nasihat itu ya Nabi gitu ya. Kemudian beliau dengan wajah yang bijak, senyum gitu ya, ramah. Jadi nasihatnya untuk ketika kita menghadap kepada Allah. Kemudian ketika kita sebentar, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya Mas Ian ya. Jadi untuk siapa? Kemudian Nabi menjawab, untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, dan untuk semua para pemimpin muslim dan mereka secara umum. Jadi nasihat itu semuanya untuk kita semua ya. Jadi dalam kita beradab kepada Allah, beradab kepada kitab, kita bagaimana yang namanya menghormati Nabi bukan hanya nembang-nembang sholawatan saja, tetapi contoh yang diberikan, tauladan yang diberikan oleh Nabi, mangga ditiru ku orang sadaya. Begitu maksudnya. Demikianlah hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan semua ahli hadis lainnya. Nah, akhirnya sekian yang bisa saya sampaikan dengan pengamalan konsep rahmatan lil alamin, kemudian mencontoh sikap Nabi, beragama yang santun dan tidak menghina agama yang lain, serta kita bisa mampu memilah dan memilih bagaimana tontonan, bagaimana ilmu, bagaimana informasi berita yang diterima dari era digitalisasi seperti sekarang. Yang baik maka ambillah, dan yang buruk maka buang jauh-jauh, karena kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnatur Rasul. Jangan karena ngantuk ambil yang baik-baik, begitu sepulang dari masjid milih sendal yang paling bagus kemudian sendal kita yang bawa jelek ditinggal. Nah, bukan begitu. Artinya dalam kebaikan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.